Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini satu merakit PC lagi menggunakan Ryzen 5 5600G di harga agak tinggi sedikit lah yang di mana tersebut karena saya menggunakan Mobo serinya B550M yang ada di sini. Jadi di harga 5 jutaan untuk yang ada di sini, lebih tepatnya di 5,6 jutaan. Dan apakah ini bagus atau tidak dari segi performanya juga serta upgradable sih dari segi Mobonya. Dan juga di sini part-partnya semuanya tersebut jadi baru, meskipun kalau yang ini Mobonya dia itu agak second dikit ya. Sudah saya pakai beberapa bulan dan juga usernya tersebut dia itu mau. Tapi garansinya tersebut masih di 2 tahun plus lah untuk Mobo yang ada di sini. Jadinya aman-aman aja. Cuma bekas dari saya sih untuk memakai dari segi pengujian di studio. Dan tampilannya berwarna hitam dan juga putih seperti penampakan yang ada di sini ya. Untuk fan-nya saya matikan ya karena fan-nya tersebut dia itu agak berisik. Dia itu menggunakan 3 pin jadi kecepatannya di 2200, jadi ya agak kencang lah. Takutnya tersebut suaranya masuk ke mikrofon yang ada di sini. Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini, saya juga mereviewnya. Jangan lupa klik subscribe di pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya tuh menggunakan Ryzen 5 5600G yang ada boxnya, bukan yang tray. Di harga 1,9an lah untuk yang ada di sini. 6 core 12 thread udah saya taruhkan di bagian dalam sini. Dan apakah ini bagus atau tidak ya pastinya bagus lah untuk upgradable ke depannya. Kalau misal pengen mencari performa, silahkan cari aja Core i3 Gen 10 dan juga GTX 1660 Super yang second di harga 5,6 juta sama seperti yang ada di sini. Kalau pengen mencari performa, tapi kalau misal upgradable, ya pakai ini sih untuk speknya. Ini yang ada boxnya, meskipun dari segi CPU coolernya tidak dipakai dari segi dalamnya ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini, Mobo dari ASRock B550M Pro SE. Ini second dari saya, cuma beberapa bulan aja, jadi ya nggak masalah juga dari segi usernya, dia itu juga mau. Di harga 1.440.000. Kalau di harga sekarang tersebut naik di 1,5an lah. Jadi kalau yang ini masih nggak masalah juga, cuma dibuat pengujian aja. Dan penampakannya di bagian dalam sini dia punya MATEK berwarna putih dan juga sangat lebar dari segi penampakan Mobonya. Serta bisa upgradable ke depannya kalau misal pengen upgrade dari segi prosesornya yang ada di sini, dan banyak supportnya juga dari segi 3 pin RGB maupun yang lainnya. Untuk Mobo ini ASRock B550M Pro SE di harga terjangkau. Dan selanjutnya saya menggunakan Stygian untuk RAM-nya di 2x8GB 16GB di kecepatan 3200, yang dimana tersebut penampakannya di bagian dalam sini di harga terjangkau cuma di 500 ribuan, paling murah lah untuk saat ini Stygian, karena harga RAM saat ini pada naik-naiknya, kecuali kalau yang ini masih turun. Tapi nggak tahu juga ya setelah video ini diupload ada harga lebih murah atau lebih mahal daripada ini Stygian. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini SSD NVMe dari Phenom RX di kapasitas 512GB. Jadi terlebih dari cukup lah untuk mengisi game, Windows maupun yang lainnya, udah cukup banget di harga 550.000. Harga sekarang pada naik-naiknya, apalagi untuk SSD SATA 3 maupun di NVMe, sedangkan ini juga naik banget sih di 550.000. Udah saya taruhkan di bagian bawah sini. Yang penting pakai NVMe supaya lebih kencang. Dan juga di harganya udah paling murah lah daripada di brand pada umumnya. Kalau di brand lain di harga 600 ribuan, tapi kalau ini di 550. Dan juga aman lah, garansi dari Asia Raya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler dari PC Cooler R200. Penampakan di bagian dalam sini dia itu tipenya 9 cm dari segi fan-nya dan juga menggunakan 2 pipa. Di harga 155 lah untuk yang ini. Harga yang terjangkau dan juga sesuai penampakan yang ada di sini, bertemakan hitam putih. Di sini dia itu hampir sama seperti ID Cooling M40392. Meskipun yang membedakan dari segi tampilannya lebih bagusan ini, tapi dari segi pipanya lebih banyakkan di ID Cooling. Dia itu 3 pipa, tapi kalau ini cuma di 2 pipa. Dari segi harga yang lebih mahal ID Cooling, ya ada harga darurat juga lah. Meskipun ini lebih menarik dari segi tampilannya. Dan selanjutnya saya itu menggunakan ini PC Cooler KF550 untuk mengangkat Ryzen 5 5600G. Udah lebih dari cukup lah, yang dimana tersebut dayanya maksimal tidak sampai di 100 watt, dan juga ini bisa upgrade ke depannya, yang dimana paling aman menggunakan GTX 1660 Super maupun TI lah yang paling aman. Meskipun pakai yang serinya di atasnya masih bisa sih, seperti RTX 4060 juga bisa ya, tapi lebih aman pakai yang itu aja, seri GTX 1660 maupun yang Super, supaya lebih aman ke depannya. Untuk yang ada di sini di harga 480.000, yang murah banget lah untuk yang ini. 80 plus watt yang udah terdaftar di websitenya, jadi ini aman dan juga banyak orang yang pakai ini sih kalau diragikan carry hore. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini
casing game Mac Infinity Mini yang berwarna hitam dan tipenya tersebut yaitu MATX. Ya, sangat cakep lah. Di harga terjangkau juga, cuma di 400.000 kalau nggak salah harganya. Dia tipenya aquarium dan terbilang ini longgar banget ya. Dari segi slotnya dan juga port-portnya, dia itu agak over di bagian kanan. Jadi ya nggak masalah juga sih. Dari segi penampakannya, yang penting tidak menabrak dari segi fan di bagian belakang. Di harga 400.000 untuk yang ini, Game Mac Infinity Mini. Tapi ada dua tipe warna sih, hitam dan juga putih, tergantung selera kalian. Dan yang terakhir, saya menambahkan fan ada 5 fan RX7 yang ada di sini ya, berwarna putih, di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1, untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus. Meskipun di bagian bawah sini juga bisa dikasih fan, tapi ya segini sudah lebih dari cukup lah. Di harga terjangkau juga, satuannya di 35.000, kalau dikali 5 ya 175 lah. Untuk harga semua fan yang ada di sini yang berwarna putih temanya. Kurang lebihnya seperti itu dari segi harganya, dan semua part-partnya udah saya sebutkan di harga totalnya 5,6 juta. Apakah ini bagus atau tidak dari segi harganya, dan juga gimana performanya nanti habis ini dari segi review yang ada di sini menggunakan Ryzen 5 5600G dengan Vega 7 di tes gaming, serta dayanya apakah boros atau tidak. Itu aja, lanjut ke reviewnya. Yo. Lanjut yang pertama, dari segi HD Sentinel, untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya NVMe Phenom RX. Untuk yang ada di sini, dia tuh 100% semua, dan juga node-nya dia tuh perfect. Serta suhunya di 43 derajat, terbilang ini agak panas. Seperti gambar yang ada di sini, dia tuh kuning. Lebih baik menggunakan heatsink tambahan supaya lebih dingin di bawah 40 derajat untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatannya. Yang ada di sini membaca yang mendapatkan 1784 dan juga menulisnya di 1598. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 1900/1700. Dan kalau kita bandingkan, dia tuh hampir menyentuh semua. Meskipun dari segi realitanya dia tuh di bawahnya ya, tapi nggak masalah, namanya juga up-to jadi ya masih wajar lah dari segi kecepatannya. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia itu mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga masih aman. Settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya GTA 5. Kalau semisal di game GTA Roleplay masih kurang lah dari segi speknya, kecuali kalau ditambah GPU eksternal. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 63 fps. Terbilang ini juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps meskipun di settingan rata kiri di gamenya Assetto Corsa. Lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan medium mendapatkan di 73 fps. Ini pun juga masih aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal pengen lebih fps-nya dan juga ini di game FPS, silahkan setting ke low supaya lebih smooth dari segi fps-nya, yang dimana bisa sampai di 100 fps kalau semisal di settingan low. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 89 fps. Ini pun juga masih aman, gamenya ringan, apalagi ini di settingan rata kiri masih mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke PES 2021, settingan 1080p dan juga settingan low mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga masih aman ya, mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan medium, dia itu mendapatkan di 50 sampai di 60 fps. Tapi tergantung selera kalian, cari fps tinggi atau cari yang standar untuk gamenya ini. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 46 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia tuh paling bawah di 46 watt, terbilang ini hemat listrik. Dan apalagi maksimalnya dia tuh mendapatkan di 91 watt. Ini pun juga sama hemat listrik, masih di bawah 100 watt. Cuma menggunakan eGPU Vega 7. Jadi ya wajar sih, wattnya kecil tapi performanya dia tuh bagus. Untuk yang ini saya tes di gaming, jadi masih aman. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga 5,6 juta atau dibulatkan 5,7 juta,
mendapatkan Ryzen 5 5600G dengan tampilan berwarna hitam putih dan juga upgradable ke depannya, apalagi maupun yang menggunakan B550, terbilang ini udah cukup bagus. Tapi tergantung selera kalian. Bisa pakai part-part yang biasa, bisa pakai part-part yang bagus. Tapi kalau yang ada di sini, beberapa ada yang bagus dan juga beberapa ada yang biasa. Ya, jadi wajar sih di harga 5-6 juta pastinya mendapatkan Ryzen 5 5600G dengan tipe upgradable seperti di rakitan sebelumnya. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600G bertemakan berwarna hitam dan juga putih. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.